Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah sawah, terdapat dua hati yang saling mencintai, namun tak pernah bisa bersama. Cinta yang terpendam dalam diam, waktu yang terbuang, dan kenangan yang abadi. Ini adalah kisah tentang Pak Harjo dan Bu Sri, sebuah kisah yang tak akan pernah terlupakan. Satu surat terakhir, sebuah ungkapan perasaan yang terlambat, namun penuh makna. Pak Harjo duduk termenung di beranda rumah tua yang telah setia menemani hidupnya selama puluhan tahun. Di hadapannya, hamparan sawah yang terbentang luas mengingatkan pada masa-masa muda. Terkadang, jika ia menutup mata, ia bisa mendengar suara tawa Bu Sri, wanita yang pernah menjadi bagian terbesar dalam hidupnya. Namun, semuanya kini hanya kenangan. Cinta yang tidak pernah terucap, perasaan yang terpendam begitu dalam. Harjo masih mengingat pertama kali bertemu dengan Bu Sri di sebuah acara desa yang sederhana, tetapi menjadi momen yang mengubah hidupnya. Wajah Bu Sri yang cerah dan senyumnya yang tulus selalu mengisi pikirannya. Namun, waktu seolah tak berpihak pada mereka. Bu Sri dijodohkan dengan pria lain, dan meskipun cinta mereka begitu nyata, mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka tak bisa bersama. Harjo menerima perpisahan itu, namun perasaan dalam hatinya tak pernah surut. Cinta itu tetap hidup, meskipun terpendam dalam diam. Setiap malam, ketika angin berhembus pelan, Harjo duduk di meja kerjanya. Di depan matanya, selembar kertas putih terbentang. Tinta di pulpen mengalir perlahan saat ia menulis sebuah surat. Surat yang tidak akan pernah sampai kepada Bu Sri, tetapi menulisnya adalah satu-satunya cara Harjo untuk mengungkapkan semua perasaannya. Ia menulis tentang kenangan mereka, tentang cinta yang tumbuh meski terhalang oleh takdir, tentang perasaan yang masih menyala meskipun sudah lama terkubur. Harjo tahu surat ini tidak akan pernah terkirim, tetapi ia merasa lega karena telah mengungkapkan apa yang selama ini terpendam. Surat itu ia simpan rapi di dalam laci meja kerjanya, dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaannya, kecuali dirinya. Berpindah ke beberapa dekade setelahnya, kehidupan di desa kecil itu terus berjalan. Bu Sri kini telah menikah dan memiliki anak serta cucu. Namun, dalam hatinya, meskipun hidupnya penuh kebahagiaan keluarga, ada ruang kosong yang tak pernah terisi sepenuhnya. Sesekali, ingatan tentang Harjo datang, seperti angin yang membelai wajahnya, membawa kenangan lama yang tak bisa terlupakan. Suatu hari, Bu Sri memutuskan untuk mengunjungi Harjo. Mereka berdua duduk bersama di rumah tua Harjo, mengenang masa lalu. Mereka berbicara tentang banyak hal, namun ada satu hal yang tak terucapkan, perasaan yang dulu mereka simpan rapat-rapat. Ketika Bu Sri mulai merapikan barang-barang lama di rumah itu, ia menemukan sebuah surat yang tersembunyi dalam laci meja kerjanya. Surat itu adalah surat yang Harjo tulis bertahun-tahun yang lalu. Dengan hati yang berdebar, Bu Sri membuka surat itu dan membacanya. Setiap kata yang tertera di sana adalah cermin dari perasaan yang terpendam dalam hati Harjo. Surat itu menggambarkan betapa dalamnya cinta yang Harjo rasakan. Meskipun telah terlambat, Bu Sri tidak bisa menahan air mata yang jatuh begitu saja. Ia baru menyadari betapa besar perasaan yang selama ini Harjo simpan dalam diam. Setelah menemukan surat itu, Bu Sri dan Harjo mulai menjalani sisa hidup mereka dengan cara yang berbeda. Meskipun mereka tidak bisa mengubah masa lalu, mereka merasa bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk saling berbagi. Setiap pertemuan mereka menjadi lebih berarti. Mereka berbicara tentang segala hal yang selama ini tak terungkap, dan lebih penting lagi, mereka berbicara tentang kenangan yang selama ini membekas dalam hati mereka berdua. Hari-hari mereka diisi dengan kebersamaan yang sederhana, namun penuh makna. Mereka tertawa tentang hal-hal kecil, mengenang masa-masa muda, dan berusaha menerima kenyataan yang telah terjadi. Mereka tahu, meskipun cinta mereka tidak bisa diwujudkan seperti yang dulu mereka impikan, mereka tetap bisa saling mencintai dalam cara yang berbeda. Pada suatu sore yang cerah, Harjo dan Bu Sri duduk di beranda rumah tua itu, menikmati pemandangan senja yang indah. Wajah mereka kini lebih tua, namun tatapan mereka masih penuh dengan makna. Mereka tidak perlu banyak bicara, cukup dengan kehadiran satu sama lain. Mereka tahu bahwa cinta yang dulu pernah ada tetap hidup di hati mereka. Tidak ada penyesalan, hanya rasa syukur. Karena meskipun tak bisa bersama seperti yang mereka inginkan, mereka masih memiliki kenangan indah
yang akan mereka bawa hingga akhir hidup. Cinta sejati tidak selalu harus berakhir dengan cara yang mereka inginkan. Terkadang, cinta itu datang dalam bentuk yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, dan dalam cara yang berbeda pula. Hari-hari berlalu dengan kecepatan yang sulit untuk diukur. Pak Harjo semakin menua, namun meski tubuhnya lemah, hatinya tetap penuh dengan kenangan tentang Bu Sri. Terkadang, ia berjalan-jalan mengelilingi desa, menyusuri jalan-jalan yang dulu mereka lewati bersama. Meskipun langkahnya kini lebih lambat dan kadang disertai rasa sakit, ia merasa seperti sedang berjalan kembali ke masa muda. Kembali ke saat-saat indah bersama Bu Sri. Namun, waktu telah membawa mereka ke tempat yang berbeda. Bu Sri kini memiliki keluarga, anak-anak yang tumbuh dewasa, dan cucu-cucu yang datang dan pergi dengan tawa riang. Harjo merasa bahwa meskipun ada banyak kenangan manis, ia juga harus menerima kenyataan bahwa ia dan Bu Sri hanya akan menjadi bagian dari kenangan masa lalu. Satu hal yang selalu menghantui pikiran Harjo adalah bahwa ia tak pernah sempat mengungkapkan perasaannya sebelum semuanya berubah. Meskipun begitu, ia merasa bahwa hidup mereka tidaklah sia-sia. Setiap detik yang dihabiskan bersama Bu Sri, meskipun singkat, adalah momen yang sangat berharga. Ia belajar untuk menerima kenyataan dengan lapang dada, meski hati kecilnya masih merindukan Bu Sri. Suatu sore yang cerah, Harjo duduk di bangku taman depan rumah. Ia melihat anak-anak bermain di jalan, berlarian seperti anak-anak muda yang penuh harapan. Ia tersenyum, teringat masa kecilnya, dan bagaimana ia dan Bu Sri pernah bermain bersama, penuh tawa dan kebahagiaan. Meski masa itu sudah berlalu, rasa itu tidak hilang begitu saja. Bu Sri datang duduk di samping Harjo, dan mereka duduk dalam diam, menikmati sore yang tenang. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya kehadiran satu sama lain yang berbicara lebih banyak dari apapun. Mereka tidak lagi berbicara tentang masa lalu yang penuh dengan penyesalan, tetapi tentang masa depan yang ada di depan mata mereka, tentang hari-hari yang tersisa, dan kebahagiaan sederhana yang masih bisa mereka nikmati bersama. Harjo meraih tangan Bu Sri, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka saling menggenggam tangan satu sama lain. Tidak ada yang lebih indah daripada momen itu. Mereka tidak perlu lagi berbicara tentang cinta yang terpendam atau peluang yang hilang. Mereka hanya perlu merasakan kebersamaan ini. Meskipun waktu mereka semakin sedikit, ketika Harjo merasa tubuhnya semakin lemah, ia tahu bahwa waktunya semakin dekat. Namun, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa damai. Ia tahu bahwa kenangan-kenangan bersama Bu Sri akan tetap hidup, bahkan ketika tubuhnya tidak lagi mampu berjalan di dunia ini. Pada malam terakhirnya, Harjo duduk di tempat yang sama, di beranda rumah tua yang telah menjadi saksi bisu dari segala peristiwa hidupnya. Di sampingnya, Bu Sri duduk, memegang tangannya dengan lembut. Mereka tidak berbicara banyak, hanya duduk berdua, menikmati keheningan malam yang penuh dengan makna. Harjo tahu, meskipun waktu mereka terbatas, mereka telah menjalani hidup yang penuh dengan cinta. Cinta itu tidak harus diwujudkan dengan cara yang besar atau dramatis. Cinta itu ada dalam setiap momen sederhana, dalam kebersamaan, dalam saling memahami, dan dalam menghargai setiap detik yang diberikan hidup. Harjo menutup matanya, merasakan kedamaian yang dalam. Di hadapannya ada Bu Sri, yang meskipun telah lama menikah dengan orang lain, tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka berdua tahu bahwa tidak ada penyesalan lagi, tidak ada yang perlu diubah. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir mereka, dan mereka menerima itu dengan lapang dada. Pada malam itu, Harjo meninggalkan dunia ini dengan senyuman di wajahnya. Ia merasa telah menyelesaikan hidupnya dengan penuh rasa syukur, dan di hatinya ada satu hal yang tetap abadi, cinta yang tak pernah hilang, meskipun hanya ada dalam kenangan. Kadang-kadang kita harus menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Namun, cinta tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam kenangan, dalam setiap tawa, dalam setiap momen bersama. Cinta itu tidak terukur oleh waktu, tetapi oleh bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan.